Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jauhar Effendi Channel, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mendapatkan tamu yang istimewa, ya, Pak Alwin Thoma, ya. Iya. Pak Alwin Thoma. Beliau ini adalah pelatih tilawah tingkat nasional. Beliau berasal dari Gorontalo, dan untuk selengkapnya kita coba bertanya langsung kepada beliau. Assalamualaikum Pak Alwin. Assalamualaikum warahmatullahi Gimana wabarakatuh. Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini Pak Alwin ini kebetulan kami dari LPTQ Provinsi Kalimantan Timur meminta beliau, kesediaan beliau sebagai salah satu pelatih untuk persiapan STQH, Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis ke-27 di Jambi. Pak Alwin, ngomong-ngomong, ini Pak Alwin terjun ke dunia tilawah ini sudah berapa lama Pak? Bisa cerita Pak? Baik Pak, singkat saja. Jadi saya terjun ke dunia tilawah ini memang dari kecil. Jadi saya dari SD itu udah mulai masuk MTQ, mulai tingkat desa, tingkat kecamatan. Tahun berapa itu Pak? Itu sekitar tahun 80-an Pak. Masya Allah. Jadi masih kecil, masih SD. Iya. Jadi 80-an saya memang udah berkecimpung, udah mulai coba-coba masuk MTQ. Walaupun nanti pertama tembus ke nasional itu saya mulai dari tingkatan anak, saya nggak tembus ke nasional, nanti tingkat remaja. Itu tahun 90 tingkat provinsi juara 1. Kemudian nanti 91 MTQ nasionalnya di Jogja tahun 91. Itu pertama saya terjun di event nasional tahun 91. Jadi pengalaman nasional memang udah banyak, alhamdulillah. Kemudian saya mulai sekali ajar tingkat remaja, kemudian tingkat dewasa itu mulai nasional itu tahun 9, pertama sekali itu tahun 93. Itu 93. Pertama sekali saya tingkat nasional di Jakarta STQ. Itu yang pertama sekali saya ke nasional mulai dewasa Pak. Terus mulai dapat juara itu mulai tahun berapa? Juara saya tahun 98 di Bali, STQ di Bali. Nah, STQ di Bali itu tahun 98. Setelah itu juara 2, kemudian di tahun yang sama saya dikirim ke Thailand. Oh, internasional ya? Ya, Masya Allah. Di Thailand. Di internasional juga dapat juara? Di sana haflah aja Pak. Jadi kita undangan dari pemerintah Thailand dalam rangka pelaksanaan Maulid Nabi. Oh, itu kegiatannya di kota mana itu Pak? Di Thailandnya, di Bangkok. Di Bangkoknya di Bangkok, ya. Di Bangkok. Kemudian kejuaraan berikut yang pernah saya berhasil itu mulai PTQ nasional itu saya sekali ikut nasional tahun 2000 Pekan Tilawatil Quran dari TVRI. Itu sekali ikut juara 1 alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian di tahun 2001 saya juara 3 nasional, itu dikirim ke Afrika Selatan. Wah, sudah pernah ke Afrika Pak ya? Itu bulan Ramadan, jadi pergi pertengahan Ramadan, pulang pas takbiran Pak. Masya Allah. Kemudian terakhir saya ikut nasional sampai juara 3 itu 2009. Itu terakhir saya ikut MTQ Pak. Karena usia ya Pak ya? Karena dibatasi usia. Dibatasi usia. Dibatasi usia. Kemudian mulai terjun jadi pelatih atau hakim tingkat nasional? Kemudian terjun jadi pelatih. Setelah itu memang sudah melatih, masih di tingkat provinsi. Kemudian dipercayakan untuk jadi hakim nasional itu tahun 2012 di Ambon. Masya Allah, udah cukup lama ya? Udah alhamdulillah 2012 di Ambon. Kemudian karena memang kita Dewan Hakim itu biasanya digilir Pak. Setiap 2 tahun. Kemudian 2014 saya dipercayakan jadi hakim di Kepri. Oh, di Kepri ya, Kepulauan Riau. Di tahun yang sama pun saya diundang untuk jadi mulai dipercayakan hakim MTQ provinsi di Kepri waktu itu. Masih provinsi, kemudian nasionalnya. Kemudian berikut 2016 di NTB, MTQ nasional di NTB.
Saya masih jadi dari awal itu selalu di majelis anak-anak remaja. Oh begitu. Sampai di NTB pun masih anak-anak remaja. Kemudian tahun 2018 di Medan masih juga anak-anak remaja juga di majelis itu. Itu 2018. Setelah itu saya beberapa tahun memang sempat absen. 2022 kemarin baru saya terjun di mendapatkan kepercayaan lagi di Kalimantan Selatan, MTQ. Oh, yang baru tadi ya? Iya, betul. Saya lupa tahun 2015 itu saya jadi hakim internasional di Jakarta, MTQ Internasional. Masya Allah. Jadi hakim internasional ya? Iya. Iya. Oke, Bapak. Gimana Pak suka dukanya ini selama ya katakanlah ada profesi yang menurut saya sangat mulia gitu ya? Gimana kira-kira cerita Bapak? Kalau bicara suka duka ya memang sebagai seorang kori yang memang kita mau berhasil itu memang kita harus benar-benar kita harus disiplin dan sebagainya, karena saya bukan basic pondok pesantren memang. Iya. Saya memang basic belajar dari awal itu hanya dari kaset saja. Masya Allah. Jadi setelah itu belajar lewat video ya. Itu waktu itu belum YouTube, belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Jadi masih kaset-kaset Muammar Humaidi itu masih itu iya, jadi iya, awal tahun 80-an. Jadi memang belajarnya dari kaset saja. Pakai CD itu ya. Iya. Tembus ke nasional baru mulai ada pembinaan, ikut pembinaan tingkat provinsi oleh kiai-kiai kita. Kemudian ya alhamdulillah. Jadi terakhir saya sekali mondok itu 2001 itu mondoknya di Jakarta 3 bulan. Sama Pak Kiai Haji Adli Nasution. Oh. Itu sekali 3 bulan itu. Jadi setelah itu memang mondok secara formalnya di pondok itu memang nggak ada ya. Nggak ada. Berarti Bapak talentanya luar biasa ini. Alhamdulillah. Termasuk punya bakat ya, kemudian sedikitnya. Baik, saya mau tanya Pak. Bapak kan beberapa hari ini membina ya, melatih lah ya peserta tilawah ini, calon seleksi tilawatil Quran. Kira-kira apa sih Pak kelemahannya itu kawan-kawan itu? Kemudian bagaimana cara meningkatkan grade-nya supaya bisa naik gitu Pak? Baik. Jadi saya berapa hari di sini kurang lebih 3-4 hari saya membina para kori-korea, anak-anak dan dewasa. Memang masih kalau bicara kelemahan memang semua kori-korea itu memang punya kelemahan, punya kelebihan. Jadi tinggal bagaimana dari para kori-korea ini benar-benar sungguh meningkatkan kualitasnya itu dengan disiplin belajar. Memang karena tilawah ini tidak bisa belajar tiba saat tiba akal. Jadi harus belajar terus menerus. Jadi kori-korea kita itu saya kemarin ketika pada pelaksanaan penutupan kemarin diminta kesan dan pesan itu benar-benar yang peserta yang sekarang ini itu mereka punya mental panggung yang luar biasa. Itu yang saya akui. Ketika pembinaan kita bimbing itu mereka masih nggak terlalu ini, tapi ketika kita tampilkan dengan sistem tryout itu alhamdulillah anak-anak kita bisa tampil yang terbaik. Jadi saya salut dengan kesungguhan mereka, tapi tinggal bagaimana. Memang selalu disampaikan bahwa para pelatih yang ada ini sekedar menyampaikan, memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada mereka. Tapi tergantung mereka lah. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita benar-benar tergugah, benar-benar mencintai dan benar-benar ingin berhasil baik di tingkat nasional maupun internasional nanti insya Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi tidak demam panggung gitu ya Pak? Iya, betul. Itu termasuk modal awal itu. Karena sehebat apapun kalau dia takut atau ragu-ragu ya pasti nggak meyakinkan ya. Jadi biar kualitas bagus. Kalau demam panggung nggak bisa Pak. Baik, terima kasih Pak. Barangkali satu sebagai closing statement Pak. Mungkin pesan-pesan kepada para peserta yang Bapak bina Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Terakhir saya sampaikan pesan saya kepada para peserta, khususnya peserta yang dari Kalimantan Timur yang beberapa hari ini saya bimbing dan semua kayaan dari pemerintah, dari LPTQ ini benar-benar modal utama, maka berikan pun yang terbaik, berikan yang terbaik untuk daerah.
Mudah-mudahan insya Allah dengan modal kecintaan kepada Al-Quran, kepercayaan dari pemerintah daerah, dari sekian banyak masyarakat, tapi Andalah yang dipercayakan untuk mewakili Kalimantan Timur. Ini benar-benar tanggung jawab ini bukan jadi beban, tapi benar-benar laksanakan dengan sepenuh hati. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dengan modal ini insya Allah bisa berhasil di tingkat nasional maupun di event lebih tinggi lagi. Kira itu. Baik, terima kasih Pak Alwin Toma ya, yang telah membersamai para peserta seleksi tilawatil Quran dari Kafilah Kalimantan Timur. Dan selamat jalan Pak. Ya. Bapak sore ini ya Pak pulang ya? Sore ini. Dan terakhir saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah, khusus bagi LPTQ yang telah mempercayakan saya dan teman-teman yang lain, para pelatih nasional, hakim nasional, dipercayakan untuk melatih para peserta. Dan sekali lagi ucapan terima kasih atas kepercayaan ini. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali pada event-event berikut insya Allah. Amin. Terima kasih juga Pak. Saya selaku pengurus LPTQ Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak yang luar biasa, dengan tulus dan sayang sabar. Saya melihat sendiri bagaimana melatih olah vokal dan lain sebagainya. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Amin, Bapak. Amin. Terima kasih. Salam buat keluarga Pak. Para pemirsa Jawar Effendi Channel, demikian wawancara singkat saya dengan Pak Alwin Toma dari Gorontalo, pelatih nasional untuk tilawah. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.